Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Teriring doa untuk kita semua senantiasalah selalu kita dalam nuansa penuh rahmat, berkah, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala terdapat di dalam surat Ar-Ra'd, surah yang ke-13, ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, melainkan apabila kaum itu merubah nasibnya sendiri. Allah tidak merubah nasib setiap individu, bukan hanya kaum, nasib jiwa kita, diri kita masing-masing. Kalau kita tidak mau merubahnya, apa artinya kita yang menentukan masa depan kita? Ana inda dzanni abdi bi, aku Allah tergantung prasangka hambaku. Artinya Allah berikan potensi hidup dan kehidupan ini, ya, hakikatnya semua atas izin Allah. Namun Allah memberikan sebuah pilihan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dirinya, dan sungguh rugi besar orang yang mengotorinya. Artinya, kalau bukan kita berupaya untuk merubahnya, maka Allah pun tidak akan merubah. Karena ana inda dzanni abdi bi, aku Allah tergantung prasangka hamba. Ingin kemana kita? Saat kita bersungguh-sungguh ingin merubah diri kita untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik dalam artian yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kesungguhan, maka walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh menuju jalanku, niscaya aku Allah akan memandu menuju jalan keridhoannya, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Penting dalam hidup ini untuk sebuah perubahan, khususnya diri kita masing-masing. Penting yang pertama adalah muhasabah, introspeksi, mawas diri, kaji diri, evaluasi diri kita. Sibukkan diri kita untuk mengubah diri kita sendiri terlebih dahulu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah dirimu sebelum kelak dirimu diadakan hisab atas dirimu sendiri. Artinya, untuk sebuah perubahan, banyaklah menyelam, mengevaluasi diri terkait dengan
dosa-dosa yang pernah kita perbuat, terkait dengan mindset, cara berpikir kita sudah tepatkah, terkait dengan apa saja yang sudah kita perbuat sudah semata-mata lillahi ta'ala, atau boleh jadi bukan lagi orientasi mengharap ridhonya. Jangan menyibukkan diri mengevaluasi orang lain di luar diri kita. Terlebih dahulu kita menyelam, muhasabah, evaluasi. Oh, ternyata saya kurang tepat. Oh, ternyata saya sering zalim pada diri sendiri. Sehingga akan mudah adanya sebuah perbaikan yang kita untuk mengatasinya, seraya tentu saat kita merunduk, saat kita mengadakan evaluasi diri kita, kita sadar, akhirnya kita mohon kepada Allah, ya Allah, bimbing hamba ke jalan-Mu, sehingga menatap hari esok, kalau sering mengevaluasi diri, muhasabah, akan ada sebuah upaya untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian kita baru bisa mensyukuri. Kita renungkan, boleh jadi selama ini kita lupa akan karunia nikmat Allah yang begitu banyak Allah berikan pada kita. Atau boleh jadi diri ini sering larut dalam hal yang luput-luput saja. Kita evaluasi, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Siapa yang pandai bersyukur, hakikatnya kembali syukur itu kepada dirinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau hamba-hambaku pandai bersyukur, ditambah nikmatnya, dan jikalau kufur, azab Allah sangat pedih, gak nyaman, resah, gelisah. Setelah mengevaluasi, muhasabah, menginsafi diri, kemudian kita lari yang kedua. Oh, ternyata hamba kurang pandai mensyukuri. Sampai detik ini jantung berdetak, napas berhembus, asyik, mata masih berfungsi, telinga mendengar, lisan bisa bertutur kata, masih bisa meneguk air, menyuap nasi, tangan bergerak, kaki melangkah. Kadang lupa kita untuk syukuri. Yang ketiga, jangan bergantung pada ikhtiar kita, ikhtiar saja. Memang siapa yang bisa membuat kita ikhtiar? Allah. Maka penting untuk selalu bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan dirinya tawakal pada Allah, dicukupkan segala keperluannya. Ingat, kita hamba la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya, tiada upaya melainkan diberdayakan oleh Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Serahkan semua pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat, saudara-saudara sekalian, penting dalam hidup ini agar ada sebuah perubahan lebih baik dan lebih baik lagi, kita harus empati terhadap sesama. Jangan asyik sendiri pula. Kita harus juga punya akses manfaat untuk sesama. Tebarkan kedamaian, tebarkan keselamatan, dan jadilah pribadi-pribadi yang peduli untuk sesama, pribadi-pribadi yang mau berbagi sesama, bisa membahagiakan sesama, empati terhadap sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia yang manfaat untuk
sesama. Di satu sisi kita ingin berubah, jangan juga abaikan interaksi sosial kita harus tetap baik, menebar kedamaian, menebar nuansa Islam rahmatan lil alamin. Apalagi yang berikutnya adalah kita hendaknya harus ridho. Ini penting. Faman radhiyalahu falahu ridho. Siapa yang ridho atas ketentuan Allah, Allah akan ridho. Radiyah, mardiyah, ridho dulu kita, baru Allah turunkan mardiyah, keridhoannya. Saya sudah muhasabah, saya sudah bersyukur, saya sudah tawakal, saya sudah banyak manfaat, saya sudah berusaha. Kok belum ya? Ambil hikmahnya, ridho. Dengan demikian hati akan tetap lapang. Percayalah, kalau kita ridho, Allah turunkan keridhoannya, niscaya hati akan lapang dan kita tetap akan bisa melaksanakan hidup dan kehidupan kita persembahkan dengan tulus ikhlas lillahi ta'ala. Akhirnya kita penting untuk senantiasa ikhlas dalam beramal, baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Apa sih beda ridho dengan ikhlas? Ridho menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas, action dia, memberi, melakukan semata karena Allah. Kalau ridho, dia tetap lakukan semua, mengharap seraya tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ridho, ikhlas seiring seirama terpadu dia. Akhirnya semua harus dibingkai dengan kesabaran. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sebagai akhir daripada untayan penuh hikmah pencerahan ini, di dalam surah Al-Imran ayat yang terakhir Allah berfirman, ayat yang ke-200, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru wasabiru, sabar, perteguh kesabaran, warabitu, pertangguh keyakinan, tetap mantap pada Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqullah, dan tetap bertakwalah pada Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu memperoleh sebuah kemenangan, kebahagiaan. Semoga Allah rahmati berkahi ridho kita semua. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.